Ini adalah cara untuk menentukan level harga psikologis dalam trading saham maupun forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Your Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tutorial trading lagi teman-teman. Dan di tutorial kali ini gue akan nge-share caranya ke kalian. Bagaimana sih caranya untuk nentuin yang namanya level harga psikologis ya teman-teman ya. Jadi gini loh, di dalam trading ya, baik itu saham maupun forex, kita tuh ada ada sebutan untuk satu level tertentu teman-teman, yang dimana level itu disebut sebagai harga psikologis. Harga psikologis ini maksudnya apa? Harga psikologis ini adalah harga yang seakan-akan itu kalau misalnya dia nyampe area tersebut itu akan terjadi rejection. Dan juga memang harga psikologis ini sangat sangat didekatkan dengan yang namanya support dan resistance. Tetapi memang ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Nah, dalam video ini gue akan ngejelasin ke kalian gimana sih caranya untuk menentukan level harga psikologis tersebut. Dan menentukan level harga psikologis ini memiliki dua cara teman-teman ya. Kalau ini menurut gue pribadi ya, tapi kalau misalnya kalian punya cara lain, kalian bisa langsung komen di bawah buat ngasih tau gue caranya gimana. Itulah gunanya untuk sharing teman-teman, oke? Jadi gini, hari ini gue akan share dua cara aja teman-teman ya untuk menentukan level harga psikologis. Dan gue yakin ini caranya gampang banget. Dan kalian juga yang baru mulai juga pasti bisa untuk ngikutin, oke? Nah, langsung aja masuk ke cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah dengan support resistance teman-teman ya. Dengan support resistance kalian bisa lihat langsung di monitor kalian ini ya. Pertama itu adalah dengan support dan resistance ya. Dan resistance, oke. Support resistance. Nah, memang tadi saya bilang ya teman-teman ya di awal video bahwa kalau misalnya level psikologis harga itu memang identik dengan level support dan resistance. Tetapi ada yang membedakan. Bukan hanya level support dan resistance biasa teman-teman ya. Jadi gini loh, ini gue akan bahas sedikit aja tentang support resistance ya. Jadi support resistance itu memang dibagi dua ya secara garis besar. Yang pertama itu adalah support resistance yang sifatnya itu klasik dan juga sifatnya dinamis, oke? Dan ada satu lagi sebenarnya yang namanya harmonis, tetapi itu menggunakan Fibonacci, oke? Nah, di sini gue akan bahasnya yang klasik aja teman-teman ya. Jadi di klasik ini sangat didekatkan dengan level harga psikologis karena bentuknya itu yang menggunakan garis-garis horizontal itu teman-teman. Dan biasanya dia menggunakan acuan dari harga historis sebelumnya yang terjadi, yaitu baik high maupun low-nya. Nah, di dalam support resistance klasik ini teman-teman ya, itu dia dibagi dua lagi ya, yaitu ada yang major, ada yang minor. Yang minor itu yang memiliki pantulan ya atau rejection itu yang kurang signifikan atau yang kecil. Tetapi kalau yang major itu rejectionnya itu sangat signifikan levelnya. Itu yang membedakan. Nah, untuk menentukan level psikologis harga ya itu kita biasanya menggunakan support resistance yang sifatnya major. Dan ya yang uniknya ya di sini biasanya adalah ditarik dari level harga tertinggi teman-teman, oke? Itu adalah yang pertama itu support resistance-nya SR-nya itu ditarik dari harga tertinggi, oke? Dan juga harga terendah. Ini untuk menentukan yang namanya yang namanya level psikologis harga. Jadi level psikologis harga ini ditentukan dari support resistance harga tertinggi atau all time high dengan yang supportnya itu adalah harga terendah sepanjang masa atau all time low. Oke, jadi resistannya itu all time high, supportnya itu all time low. Dan juga kita bisa menaruh lagi yang namanya harga psikologis itu di level pivotnya antara all time high dan all time low. Oke, jadi pertama itu adalah ini all time high dan all time low. Yang kedua itu adalah pivot ya, pivot antara all time high dan all time low. Oke, jadi ada 3 level psikologis harga yang kita bisa dapat dari menggunakan cara ini. Yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan level psikologis harga di resistance all time high-nya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan level psikologis harga di all time low-nya, di support, oke? Atau juga kita bisa mendapatkan level psikologis harga di pivot antara all time high dan all time low. Oke, itu seperti itu ya. Contohnya gimana ya? Gue kasih contoh. Ini gue kasih contoh sekarang di saham, oke? Misalnya kalian beli saham, misalnya kita lihat satu saham namanya saham A gitu ya. Nah, saham A itu dia menunjukkan harga terendah sepanjang masanya itu di 1000 misalnya. Nah, kemudian harga tertinggi sepanjang masanya di 5000.
Nah, itu kan 1000 ke 5000 itu kan ada nilai tengahnya teman-teman ya, yaitu nilai tengahnya tuh di mana itu adalah di sekitar 2000 teman-teman ya. Dari 1000 ke 5000 itu kan jaraknya 4000, berarti kalau misalnya nilai tengahnya itu sekitaran di 2000 lah ya. Nah, itu jadi kita dapat 3 level harga. Nah, ini ketiga level harga ini kita harus ingat-ingat terus teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harga itu mendekati level 5000 ya, atau mendekati level resistannya lagi, 5000 ini dianggap sebagai level harga psikologis. Jadi ketika harga mendekati level tersebut, dia akan ke-reject ke bawah. Atau dia mendekati level pivotnya di 2000 teman-teman ya. Itu juga dia dianggap mendekati level kalau misalnya dia mendekati level pivotnya, itu juga dia dianggap mendekati level harga psikologisnya. Dan kemudian kalau misalnya dia turun menuju level 1000-nya, dia juga dianggap mendekati level psikologis harganya. Dimana ketika dia mendekati level psikologis harga tersebut, dia akan melakukan rejection. Dan kalau pivot ini biasanya dia dijadikan acuan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak di bawah pivotnya atau di bawah level psikologis harganya yang diambil dari pivot itu, maka kecenderungannya dia akan menuju ke level psikologis harga yang ada di support. Sebaliknya kalau dia bergerak di atas pivotnya, dia akan cenderung bergerak ke level psikologis harga yang ada di resistance all time high. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi gak semua support resistance itu bisa dijadikan level psikologis harga. Pilih yang majornya aja, terutama yang all time high dan all time low, serta pivot dari antara kedua itu. Nah, itu adalah cara untuk menentukan yang pertama teman-teman. Nah, sekarang cara menentukan yang kedua bagaimana ya? Cara yang menentukan kedua itu adalah dengan round number. Oke, nah ini teman-teman ya, ini yang paling sering saya gunakan sih, round number. Oke. Round numbernya itu apa sih bang maksudnya? Jadi gini loh, di dalam harga itu kan ada angka-angka yang bulat teman-teman ya, bukan angka-angka yang ganjil atau angka-angka yang kurang rapi lah ibaratnya gitu ya. Baik di saham maupun forex itu dia punya yang namanya round numbers. Oke, cuman berbedanya adalah kalau di saham dia round numbersnya benar-benar bulat teman-teman ya, karena angkanya kan itu ratusan, ribuan gitu ya, puluhan. Sedangkan kalau di forex itu round numbernya itu adalah di belakang koma teman-teman, karena kita lihat sendiri harga di forex itu kan biasanya 1, sekian, terus 0, sekian gitu ya. Paling kalau misalnya di gold aja gitu ya, atau di XAU/USD aja yang angkanya tuh bulat. Sisanya itu biasanya koma-komaan. Jadi round numbers di forex itu biasanya koma, dan juga round numbers di saham itu dia bulat ya. Nanti gue kasih bedanya. Jadi gini, round numbers yang kita ambil itu berapa? Yang akhirannya itu adalah 00 teman-teman ya, 00 atau 50. Oke, ingat dua ini teman-teman ya, 00 dan 50. Kenapa seperti itu? Ya karena gini, logikanya adalah dipercaya teman-teman, ini dipercaya bahwa smart money itu atau orang-orang yang institutional player gitu ya, yang uangnya itu besar, memang dia itu bukannya retail trader, dia adalah institusi yang memiliki dana untuk ditradingkannya itu besar atau diinvestasikannya besar. Itu mereka mengambil posisi itu di angka-angka ini teman-teman ya. Dia mengambil posisi itu di angka-angka round numbers ini, sehingga angka round numbers ini dinobatkan sebagai angka level psikologis. Dan memang hasilnya itu nyata banget teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nanti perhatikan habis nonton video ini ya, kalian perhatiin aja deh. Baik itu kalian trading forex atau trading saham, kalian lihat di setiap angka-angka round numbers itu dia pasti ada reaksi, dan juga dia kemungkinan ada rejection juga di situ teman-teman. Oke. Nah, contohnya di saham teman-teman ya. Kalau saham ya, kalau saham yang ratusan teman-teman, yang ratusan yang kalian perlu itu round numbersnya adalah ini saham yang ratusan teman-teman ya, ratusan. Itu kalian perhatikannya misalnya 100, 1. Nah, ini kan belakangnya 000. 150, ini kan 50 teman-teman ya. 200, 250 DST ya, dan seterusnya. Ini adalah round numbers di ratusan. Kalau yang ribuan bagaimana? Ribuan itu ya paling 1000 teman-teman ya. 1500. Terus 2000, 2500 dan seterusnya. Ini adalah round number untuk di saham teman-teman ya. Jadi itu yang diperhatikan. Kalau puluhan gimana bang? Kalau puluhan ya sama aja ya, 10, 15 gitu ya, 20, 25 dan seterusnya juga. Jadi ini ya, kalau di saham ini kalian perhatikannya seperti ini aja. Ini adalah angka-angka atau harga-harga yang dipercaya sebagai round numbers atau level harga psikologis juga. Kalian bisa melakukan backtest ini ya. Kalian lihat sendiri sekarang di chart di TradingView, kalian perhatikan ketika dia kena harga-harga yang saya bilang ini, apakah ada reaksi. Nanti kalian komen di bawah bilang iya atau enggak gitu ya. Nah, itu di saham. Kemudian berikutnya adalah di forex teman-teman. Gua kasih contoh di forex ya. Ini contoh di forex, oke? Contoh di forex ya. Nah,
Kalau di forex teman-teman, tadi kan gue bilangnya kalau misalnya saham itu kan angkanya bulat-bulat. Kalau di forex itu angkanya pakai koma-koma. Jadi kayak gini, kalau di forex contohnya di Euro USD ya, Euro USD. Ya. Euro USD kan misalnya 1,1 berapa gitu ya, 1,18 sekian 983 gitu ya. Ini biasanya angka harganya itu seperti ini di Euro USD. Nah, round numbersnya gimana bang? Round numbersnya itu kita hitung dari dua angka di belakang gitu ya. Jadi kayak misalnya seperti ini 1,10. Nah ini round numbersnya di Euro USD. Ini belakangnya terserah 1000 juga boleh gitu ya. 1,15000, 1,2000 ya seperti itu, 1,25000. Nah ini contoh dari round numbers di Euro USD. Tetapi kalau misalnya seperti ini ya, ini kita harus melihatnya di time frame yang sama dengan saham. Kalau saham itu kita melihatnya di daily, tentu saja time frame di forex ini juga kita harus lihatnya di daily. Oke, jadi ini untuk TF atau time frame daily ya. Oh, kalau gitu kalau misalnya buat saya seorang yang tradernya itu intraday atau menggunakan time frame yang lebih kecil, nggak bisa dong bang pakai ini. Bisa jawabannya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang intraday atau yang time frame yang lebih kecil, kita juga mundur teman-teman ya untuk angka komanya. Jadi seperti ini, kalau yang kita pakai TF-nya itu 30 sampai H4 misalnya. Sampai H4 ya. Itu kita pakai round number-nya sama gitu ya. Tetap pakai 00 atau 50, ini tetap sama. Tetapi mundur. Kalau misalnya tadi yang di daily ya. Yang di daily itu seperti ini 1,10000. Jadi kalau misalnya di TF yang kecil 30 sampai H4 ya. Ini kita 1,1-nya itu biarin aja, tapi kita perhatikan dari yang berikutnya gitu ya. Jadi 1,11000. Nah ini ya, jadi ininya loh yang diambil ya. Terus kemudian 1,115000. Nah ini dua angka ini yang diambil. Seperti dan seterusnya 120000. Terus 1,125000. Jadi kita ambil satu angka ke belakang, teman-teman. Itu juga bisa diperhatikan. Nah, kalian perhatikan nanti di time frame 30, kalau kena angka-angka seperti ini, apa yang dilakukan oleh market, teman-teman ya. Jadi kalian bisa perhatikan sendiri. Oke. Kalau misalnya seperti ini, cara tradingnya gimana? Kalau saya ya, saya kadang-kadang saya kalau misalnya lihat, oh ini udah mau dekat angka level harga psikologis, ya saya udah siap-siap entry aja, saya bisa pasang pending order di situ atau apa. Itu biasanya saya melakukan seperti itu. Tetapi kalau kalian mau lebih aman ya, seperti biasa kita kayak kayak trading seperti menggunakan support resistance biasa. Oke. Jadi kita taruh yang namanya support line atau resistance line di situ. Kemudian ketika dia sentuh area situ, kita lihat apakah dia bikin swing. Kalau dia bikin swing low atau swing high, kita baru entry. Jadi caranya seperti itu, kalian bisa melakukan stop loss-nya, meletakkan stop loss-nya di bawah dari swing low tersebut atau swing high tersebut. Oke? Nah, itu aja sih yang mau gue kasih tahu teman-teman ya. Jadi video ini memang singkat karena memang triknya simpel sekali. Jadi kemarin ini juga video gue buat karena kemarin ada yang nanya di komen atau di DM, gue lupa ya. Apa bang bedanya maksudnya dari round numbers 00 dan 50? Ya inilah jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian bisa merasa terbantu, kalian bisa share ke teman-teman yang lain nih tentang informasi seperti ini teman-teman ya. Jadi semoga yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian, oke? Dan buat kalian yang belum punya grup trading teman-teman, kalian bisa join di grup trading gue yang ada di aplikasi Discord ya, baik itu saham maupun forex. Kalian tinggal join atau klik link di bawah ini ya, di description di bawah. Itu sudah gue taruh linknya, kalian tinggal klik aja dan kita bisa langsung diskusi bareng di grup tersebut. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten yang seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info seperti ini. Kalian juga jangan lupa untuk nyalakan notifnya teman-temannya, dan kalian rubah settingannya dari yang recommended ke all aja biar kalian nggak ketinggalan semua video yang gua upload tentunya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request ya. Seperti video ini juga jawaban request kalian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau request materi atau apapun, kalian tinggal komen di bawah. Pasti gue baca dan gue akan usahakan untuk buat video tersebut. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing ini sekali lagi bermanfaat untuk kalian. Dan thank you banget buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.